Tes 1 2. Shalom Bapak Ibu anak-anak. Ini video saya buat kembali karena waktu saya cek di YouTube video tentang kegiatan berbasis proyek ini, sambungan suaranya ada dan videonya juga ada yang bermasalah ya. Jadi ada yang cepat gitu. Jadi seperti tersendat-sendat, ketika ada lancar jadi geraknya langsung cepat. Oke, saya akan ulangi lagi. Jadi minta maaf sebelumnya karena kesalahan teknis ya, masalah jaringan karena tadi ketika Zoom saya menggunakan kamera HP itu dikonekkan dengan laptop agar kualitas gambar saya lebih bagus. Ternyata itu mempengaruhi apa namanya perekamannya. Jadi bermasalah. Oke, kita ulangin aja ya. Nah, pada pembelajaran pertama, ini kan sebenarnya dari subtema 4 ya, kegiatan berbasis proyek. Hanya karena anak-anak tidak bisa mengamati lingkungan sekolah, maka ini kita ganti ke lingkungan rumah. Maka anak-anak diminta mengamati lingkungan rumah. Nah, dari hasil pengamatannya, anak-anak diminta mencatat fakta-fakta di antara lain berikut. Ya, pertama, lingkungan rumah dekat dengan pabrik, jalan raya, pasar, atau daerah pedesaan. Ya, berapa banyak tanaman di lingkungan rumah? Tanaman apa saja yang ada di lingkungan rumah? Bagaimana kondisi tumbuhan di lingkungan rumah? Nah, ini kan baru 4. Kita diminta anak-anak mengumpulkan 10 fakta dan deskripsikan secara lengkap. Artinya 10 fakta itu anak-anak diminta membuat 10 kalimat pernyataan tentang rumahnya, kondisi lingkungannya. Deskripsikan artinya menggambarkan. Jadi kalimatnya itu bisa menggambarkan keadaan rumahnya seperti apa. Dalam hal ini kita bicara tentang ini baru 4 ya. Anak-anak diminta cari lagi 6. Buat pertanyaan sendiri dengan jawaban yang mereka bisa dapatkan di rumah. Ya. Sama seperti pelajaran tematik kita ya kan, anak-anak diminta untuk membuat pertanyaan dan ketemu jawabannya di dalam teks. Kali ini kita anak-anak minta untuk cari 10 pertanyaan dan jawabannya itulah faktanya ya yang ada di rumah. Oke, sekarang mempertanyakan setelah dapat 10 fakta itu kan jadi anak-anak mulai pikir setelah mendeskripsikan secara lengkap semua fakta hasil pengamatan pada kegiatan sebelumnya, langkah berikutnya adalah mendiskusikan fakta-fakta tersebut. Sebagai contoh, apabila diketahui suatu fakta bahwa di lingkungan rumah hanya ada beberapa tanaman, siswa dapat mempertanyakan pertanyaan berikut ini. Pertama, mungkin mengapa hanya ada sedikit tanaman di lingkungan rumah kita? Apa akibat sedikitnya tanaman di lingkungan rumah? Apakah perlu untuk menambah jumlah tanaman di lingkungan rumah? Anak-anak juga boleh menambahkan pertanyaan lainnya. Semakin banyak, banyak pertanyaan, anak-anak maka akan semakin kritis. Semakin banyak yang dianalisisnya di rumah, ya. Jadi jika perlu, bagaimana caranya? Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan itu dapat dianalisis lebih jauh untuk mencari jawaban-jawabannya. Caranya dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan sebanyak mungkin. Ya. Oke, mencari informasi mungkin bisa pakai wawancara atau pakai Google ya. Tanya ke Mbah Google bagaimana cara membuat rumah seperti apa gitu ya. Nah, pada pembelajaran 2 ini kita bisa kerjakan dalam 1 hari ya sebenarnya. Nah, pada pertanyaan pertama kan anak-anak lebih condong ke lingkungan, melihat kondisinya, bertanya sendiri. Nah, setelah dapat pertanyaan-pertanyaan sendiri itu, di pelajaran kedua ini, anak-anak melakukan wawancara kepada seluruh anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik. Pokoknya orang-orang dalam rumah. Kalau ada sepupunya anak-anak, boleh tanya sepupunya. Kalau ada oma opanya, boleh tanya. Ingat yang di rumahnya saja. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan lingkungan rumah bagi orang di rumah. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang dapat kalian ajukan. Ini contoh aja ya, anak-anak
boleh menambah atau mengganti pertanyaan. Oke. Apa yang mereka rasakan saat berada di dalam rumah? Apakah udara terasa segar atau sebaliknya udara terasa panas dan pengap? Apa yang mereka rasakan saat berada di halaman? Nah, beda ya di dalam rumah dan halaman. Apakah udara terasa segar atau sebaliknya berbau busuk? Apakah halaman terasa sejuk atau sebaliknya terasa gersang dan panas? Nah, apakah ada anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan rumah? Jika ada gangguan, apa yang dialaminya? Karena kita belajar tentang uh, udara yang sehat bagi kesehatan, maka kita fokusnya ke gangguan-gangguan kesehatan berupa saluran pernapasan ya. Tapi kalau ada yang lain, misalnya sakit apa, tapi pengaruhnya gara-gara lingkungan, ya bolehlah ya. Tapi kita fokuskan adalah ke saluran pernapasan. Bagaimana pendapat anggota keluarga terhadap lingkungan di sekitar rumah secara umum? Apakah lingkungan rumah terasa nyaman? Apakah kualitas lingkungan rumah perlu ditingkatkan? Nah, baru anak-anak mempertanyakan dan menganalisis. Setelah mendapat fakta hasil wawancara, selanjutnya analisislah fakta-fakta tersebut. Sebagai contoh, apabila ternyata sebagian besar anggota keluarga menyatakan bahwa udara di halaman rumah terasa gersang dan panas, apa yang dapat dilakukan supaya udara terasa segar dan nyaman? Nah, diskusikanlah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga agar lingkungan rumah menjadi lebih nyaman. Nah, di sini peran penting diskusi dalam keluarga. Ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar rumah kita terasa nyaman? Nah, ketika kalian sudah dapatkan, anak-anak dan seluruh anggota keluarga sepakat, oh kita mau melakukan ini. Ya, misalnya nanam pohon kah atau eh, membuat tanaman dalam pot lah, menanam lidah mertua kah, ya tanam-tanaman yang menyerap racun atau seperti apa, atau membersih lingkungan. Nah, sudah disepakati. Pilih salah satu kesepakatan itu dan buatlah menjadi poster agar itu bisa ditempel di rumah dan ini menjadi gerakan bersama dalam rumah. Oke, itu saja dari Mister Daru. Ini nanti posternya dan hasil wawancara dan juga pengamatan kalian, anak-anak, itu dipresentasikan, divideokan, dikumpul di hari Jumat. Ya, jadi ada waktu untuk mengerjakan sampai hari Jumat, sampai selesai. Jadi anak-anak, kalau ada kesulitan, tanya ke Mister Daru agar Mister Daru bisa tolong kalian agar kita sama-sama bisa mengerjakannya dengan baik. Itu saja dari Mister Daru. Tuhan Yesus memberkati.